Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, isak tangis kebahagiaan mengiringi kepulangan jamaah haji Kota Depok yang tiba di Balai Kota Depok, Jawa Barat. Kepulangan jamaah yang tertunda ini akibat peristiwa menegangkan, ancaman bom di dalam pesawat yang mereka tumpangi. Satu persatu jemaah haji kloter 12 JKS Depok terlihat turun dari bus menuju halaman Balai Kota Depok, Jawa Barat. Biar jamaah yang kenalin. Rangkulan peluk erat hingga isak tangis penuh haru tidak terelakkan oleh jamaah dan keluarga yang menyambut. Kebahagiaan ini kian mendalam mengingat jamaah baru saja melewati momen menegangkan usai ancaman bom dari orang tak dikenal yang terjadi dalam pesawat saat terbang dari Jeddah, Arab Saudi. Meski dipastikan hoaks, peristiwa itu meninggalkan trauma dan kekhawatiran mendalam khususnya di kalangan keluarga yang menanti di tanah air. Ibu udah masuk ke ruangan tunggu. Ada anak nanya, ada apa sih mama? Kata dia mama nanya itu. Katanya ada bom. Lah, ibu baru tahu kan di situ. Padahal nggak ada, Neng. Terus terang. Nggak ada bom. Tadi aja apa dipulangnya naik dari Medan naiknya ke Jakarta pakai mobil kapal itu juga. Sebanyak 442 jamaah termasuk petugas haji di dalamnya menjalani seluruh proses perjalanan dengan lancar hingga tiba di Depok. Dalam keadaan bahagia dan juga jamaahnya pada sehat-sehat semuanya, itu berkah buat kita semuanya. Dan hari ini kita terima jamaah haji itu jumlahnya genap 442 jamaah petugas. Mereka semuanya sehat, tidak ada nampak-nampak yang galau dan sebagainya. Dan mudah-mudahan bisa pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan bahagia dan senang. Pesawat Saudi Airlines SV-5276 mengangkut 442 jamaah haji pulangan dari Jeddah menuju Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Pesawat tersebut dialihkan ke Bandara Kuala Namu setelah muncul ancaman bom melalui email yang diterima otoritas penerbangan. Kini ratusan jamaah telah kembali ke pelukan keluarga dengan rasa syukur mendalam usai menuntaskan ibadah di Tanah Suci. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Ibu Gregorius Ronaltanur Mei Rizka Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Mei Rizka bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Mei Rizka membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara dan dituntut untuk membayar denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronaltanur mengaku menerima. Kita 495.427. Alternatif pertama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. Membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp7.500.
Sementara itu pemirsa, Majelis Hakim memvonis Zarof Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Majelis Hakim memvonis Zarof Rikar dengan hukuman 16 tahun penjara. Zarof terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Hukuman itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hakim juga memberikan hukuman denda 1 miliar rupiah kepada Zarof dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat divonis hukuman 11 tahun penjara. Hakim juga menghukum Lisa dengan denda 750 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Zarof Richard ini berawal dari kasus Ronald Tanur yang membunuh Dini Sera. Zarof menyuap hakim yang menyidangkan kasasi perkara pembunuhan anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan di wilayah Jawa Barat. Melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan kepada anak didik. Saya sampaikan ya pada seluruh orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Jawa Barat, terutama yang di bawah kepemimpinan Provinsi Jawa Barat, bawah kekuasaan, pengelolaan, gitu, kewenangan. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatanganin itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Dan tidak usah dipidanakan oleh muridnya juga, oleh orang tua siswa juga.